Oke, tema kita kali ini melanjutkan tema kita sebelumnya. Apa sebelumnya kemarin? Adab berbakti kepada orang tua. Kemarin kita sudah membahasnya, kemarin kita sudah mendiskusikannya. Kemarin yang tidak masuk mungkin tidak tahu ya. Masuk ya tahu. Yang tidak masuk, yang kemarin tidak masuk, silakan nanti bisa belajar lagi, melihat lagi bagaimana yang kemarin, tanya-tanya ke temannya. Kemudian yang sekarang kita akan melanjutkan materi yaitu tentang adab kepada guru. Kira-kira apa manfaatnya menurut kalian ketika kita mempelajari materi ini? Hormat kepada guru. Apa? Yang pertama, hormat kepada guru. Yang kedua, patuh kepada guru. Yang ketiga, menambah sopan santun. menambah sopan santun. Lagi, yang terpenting adalah dapat ilmu yang Barokah. Jadi fakidah nanti harapannya setelah kalian mempelajari ini, kalian nanti bisa mempraktekannya kepada guru dan imbas kepada kalian nanti kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang hebat. Ya, ada berbakti kepada guru di sini untuk mendiskusikannya. Bapak nanti akan membagi kalian seperti biasa. Kalian nanti berhitung ya seperti biasa itu ya. Jadi hitungan berapa ini? Hitungan 4. Nanti mulai lagi hitungan 1 lagi. Gitu ya. Seperti yang sebelumnya. Silakan berhitung kembali dari kelompok sini 1 2 gitu. 1. Dan yang 1 ngumpul dengan 1, yang 2 ngumpul dengan 2, 3 ngumpul 3, 4 ngumpul dengan 4. Coba setiap kelompok dari kalian perhatikan gambar ini. Kelihatan? Kelihatan? Coba perhatikan ini. Gambar ini. Gambar pertama itu ada seorang guru Mendidik kita apa yang ya, kemudian akan yang kamu sebelah berikan juga untuk ada seorang menulis guru. ilmunya. Nah, kemudian perjuangan seorang guru mendidik kita. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk menebus ilmu yang sudah diberikan kepada kalian? Mengabdi. Oke, saya kasih kelompok yang belakang ngomongnya mengabdi. Coba dari kelompok sini, kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk menebus ilmu yang sudah guru kalian berikan kepada kalian? Menghormati. Lain lagi yang lain? Mendoakan guru. Mendoakan. Benar, doakan. Mengamalkan ilmunya kepada yang lain. Oh, mengamalkan ilmu yang sudah diberikan guru. Betul juga. Kemudian nomor belakang, nomor 4. Ini loh. Oh, ini 4. Nomor 3 mana? Ini ya. Oh, itu 1. Satu. Ini 1. Ini ke belakang 1. 1. Ini 4. Ayo, menurut kelompok 4 apa? Patuh pada guru. Patuh terhadap guru. Benarkah itu yang akan kalian lakukan? Ya. Yakin? Kenapa kok harus seperti itu? Karena guru sudah berjasa bagi hidup kita. Jawabannya ini. Kenapa kok kita harus kenapa kok kita harus menghormati guru? Karena ada dalil naqli, ada dalil yang menganjurkannya. Karena adab atau menghormati guru itu merupakan perintah Al-Quran dan juga ada perintah hadis Nabi. Di sini ada hadis Nabi, coba dibaca bersama-sama. Laisa minna man lam yujib lakabirona wa yanham saghirona wa ya'rif alimina. Jadi bisa disimpulkan kita itu tidak akan dikatakan golongannya Nabi seperti itu. Kita itu tidak akan diakui golongannya Nabi ketika kita itu masih belum memuliakan orang yang lebih tua dan belum menyayangi yang lebih muda dan masih belum menghormati orang-orang yang sudah berilmu. Lah, dari kata
tingkah laku terhadap orang yang sudah mengajari kalian. Sampai-sampai ada sebuah hadis Nabi itu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu itu mengatakan, saya itu siap menjadi budaknya orang yang sudah mengajari saya meskipun satu guru. Jadi budak kan? Jadi Sayyidina Ali itu saking takdirnya kepada guru, dia itu siap untuk dijadikan budak bagi siapapun yang sudah mengajarinya meskipun satu huruf. Pertanyaannya sekarang, orang yang paling berjasa kepada kalian sejak kecil siapa? Orang tua. Selain orang tua, guru. Yang mengajari kalian alif ba ta sa siapa? Guru ngaji. Nah, pertanyaannya, ke guru ngajinya kalian seperti apa? Ya tetap berkomunikasi, Pak. Komunikasi toh. Tetap sopan gitu, Pak. Tapi Ingat, guru ngaji itu adalah guru pertama kalian dalam masalah Al-Quran. iya. Dan berkat guru ngaji itu kalian bisa tahu bacaan sholat, tahu bacaan ini dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kalian melupakan guru ngaji. Kemudian, mengapa kita harus menghormati guru? Ini salah satunya. Alasannya, guru adalah orang yang banyak berjasa kepada kita, terutama dalam masalah pengetahuan, keilmuan. Kemudian yang kedua, guru merupakan orang tua kedua. Selain orang tua itu ada 3 macamnya. Ada orang tua biologis, siapa itu? Ayah dan ibu. Kemudian yang kedua, ada orang tua yang memberikan pengetahuan. Jadi orang tua secara biologis, ada orang tua yang secara keilmuan. Kemudian yang ketiga adalah orang tua yang menikahkan kita atau mengangkat kita. Siapa? Wali. Mertua. Jadi orang tua kalian ada 3. Jangan anggap orang tua kalian tuh hanya bapak dan ibu, tapi ada 3. Kalau yang pertama adalah ayah dan ibu. Yang kedua guru. Yang ketiga Oke, sudah. Kemudian alasan selanjutnya kenapa kita harus menghormati guru adalah guru yang telah membuat kita dari belum tahu menjadi tahu. Jadi kalian yang sebelumnya tidak tahu tentang mana yang baik, mana yang buruk, setelah ada guru, setelah kalian sekolah, maka kalian sudah menjadi tahu. Yang sebelumnya kalian tidak tahu rumus matematika, semisal sekarang sudah menjadi tahu rumus matematika. Yang sebelumnya kalian tidak bisa membaca Al-Quran, sekarang sudah bisa membaca Al-Quran. Yang sebelumnya kalian tidak bisa membaca huruf A sampai Z, sekarang sudah bisa membaca. Semua itu berkat siapa? Guru. Tanpa guru, hidup kita akan buta. Benar apa enggak? Benar. Nggak bisa, Pak. Tak bisa baca. Contoh lagi, kok bisa dikatakan buta? Ya memang bisa melihat, tapi ketika kalian disuruh pergi semisal ke Lumajang dan kalian tidak bisa membaca, buta huruf, ketika disuruh beli apa? Mau cari beli apa, Pak? Apa ya itu loh yang wujudnya kayak gini, masih bingung karena belum bisa membaca. Tapi kalau sudah bisa membaca, maka kalian sudah langsung bisa berkomunikasi dengan baik. Seperti itu. Nah, itulah kenapa alasan kita harus menghormati guru. Kemudian, adab kepada guru kira-kira apa saja menurut kalian? Apa saja adab kepada guru? Oke, tahan dulu. Sekarang waktunya kalian berdiskusi dengan kelompoknya untuk merumuskan apa saja kira-kira adab atau tata krama yang harus kita lakukan terhadap guru kita. Jadi nanti setiap kelompok saya kasih waktu 5 menit untuk merumuskan. Misal yang pertama, Pak, ketika bertemu di jalan bersalam, ini itu dan sebagainya. Ya, silahkan kalian diskusikan, keluarkan bukunya. Kalian setelah berdiskusi kelompok di situ, yaitu mempresentasikan hasil kelompoknya kalian. Jadi saya kasih kesempatan kepada kelompok pertama untuk mempresentasikannya di depan, sedangkan kelompok yang lain nanti bisa menanggapi. Oke, siap ya? Ayo silakan, mana kelompok 1? Ya,
sambil dijelaskan lagi. Maksudnya apa dari yang pertama itu maksudnya gimana gitu. Ketika bertemu di jalan, seandainya mengucapkan salam. Ketika kalian bertemu dengan guru dimanapun kalian berada dan apapun kondisinya, seandainya kalian itu menyapa setidaknya kata assalamualaikum atau sebagainya kepada guru. Oh, yang kedua dijelaskan begitu dengan Rasulullah ya. Rasulullah ya, Mak. Tidak mengadu kepada guru. Semisalnya tidak boleh mengadu kepada guru, tidak boleh memberitahu kesalahan orang lain. Semisal masalah rumah harus diselesaikan di rumah dan masalah sekolah harus diselesaikan di sekolah. Dan yang ketiga, duduk bertanya dan mendengarkan dengan baik. Jika ada seorang guru yang menerangkan di depan, sehendaknya kita mendengarkan duduk dengan baik. Jangan sampai ada yang bicara dengan teman sebangku kalian atau berdiskusi dengan teman sebangku kalian di saat guru menerangkan di depan. Dan yang keempat, bersabar terhadap kesalahan guru. Jika ada guru yang salah, salahnya dengan satu perkataan atau dengan kesalahan yang lain, setidaknya kita memaklumi saja karena setiap orang pasti mempunyai dan mempunyai kesalahan. Oke, itu ya. Ya. Coba saya masih ini ada yang masih janggal di yang kedua. Coba yang kedua apa tadi? Tidak menggadu kepada Gimana menurut kalian menggaduh? Apa Kalau menggaduh itu membuat Pak, rusuh. Rusuh, Pak. membuat rusuh gitu ya. Ya. Tapi bahasa yang di depan tadi mengadu katanya. Kayaknya mengadu yang diinginkan tapi bahasanya mengadu. Iya, Pak. Mengadu apa berbuat gaduh? Gimana? Hah? Menggadu. Oh iya, Pak. Mengadu. Itu bikin duit ada Pak Ibu. Membantah Bahasa guru gitu. Ya sudah, tidak ada tanggapan untuk kelompok ini? Ada pertanyaan kan? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Oh tidak. Ya silakan ini. Dari kelompok berapa? Sebutkan nama. Tiga. Dua. Dari kelompok 2 ada yang menanggapi, silakan. Misal gini kan sekolah di Emmanuel Beda ya, terus berhenti pindah sekolah lah, apakah harus kita menghormati guru? Ya tetap, meskipun kita sudah berpindah dari sekolah manapun, misalnya kita sudah keluar dari lembaga muda, misal kita pindahnya itu ke private, kita harus tetap menghargai dan menghormati guru yang ada di sana, sebab dia kan juga berjasa dalam sekolah, dalam hidup. Gitu ya. Gimana? Yang lain sepakat dengan pendapat ini? Jadi ada pertanyaan dari kelompok 1, dari kelompok 3 dan teman-temannya. Bagaimana semisal kalau kita sudah tidak sekolah di sekolah itu, apakah kita juga masih punya kewajiban untuk menghormati guru yang di situ? Semisal kita kan sudah tidak di MI, kita kan sudah tidak di MTS, sekarang kita sudah di MA semisal. Apakah kita masih punya kewajiban untuk apa? Menghormati guru yang di MI atau guru yang di MTS? Jadi dijawab oleh kelompok ini yang di depan mengatakan jika masih ada kewajiban. Kenapa? Karena biar gimana pun guru tetaplah guru kan begitu. Baik itu di jenjang MI, MTS ataupun tidak. Karena tadi itu guru adalah orang yang berjasa dalam hal keilmuan kita. Kita tidak akan bisa sampai ke jenjang MA kalau tidak ada guru di tingkat MI, SD atau MTS atau SMP-nya kalian. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan lain? Sudah? Sudah. Sudah cukup, silakan diakhiri. Cukup sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lolos untuk kelompok 1. Oke, dari beberapa penjelasan yang tadi kalian sudah paparkan, bisa kita simpulkan bersama-sama jika menghormati guru itu sangat penting. Kenapa? Karena nanti imbasnya terhadap kemanfaatan ilmu yang didapat. Dan cara untuk menghormatinya itu berbeda-beda sesuai dengan adat dan istiadat yang berlaku seperti itu. Jika di adatnya waktu itu dengan
dianggap apa ya? Berpamitan itu sudah dianggap menghormati, kita harus menggunakan berpamitan. Pokoknya disesuaikan dengan konteksnya. Lah bagaimana kalau gurunya sudah meninggal? Yaitu tadi kita harus tetap mendoakan, kemudian mematuhi apa yang sudah diperintahkan sebelumnya yang kalian ingat, dan wasiat-wasiatnya yang juga harus kalian ingat dan laksanakan. Jangan hanya diingat tapi juga harus dilaksanakan. Oke, dari beberapa diskusi tadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Sudah. Ketika sudah paham, maka minggu depan kita akan membahas tentang masalah LGBT. Minggu depan kita akan membahas masalah LGBT. Apa itu LGBT? LGBT itu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, kita akan mendiskusikan itu minggu depan dengan di jam yang sama. Nah, itu bagaimana nanti menurut pandangan kalian sebagai generasi yang selanjutnya akan bergelut dengan mereka. Karena di Indonesia ada wacana jika LGBT nanti ya ada usulan, ada peningkatan kaumnya mereka mau dilegalkan. Semoga tidak terjadi ya. Nah, minggu depan kita akan membahas itu. Lah, kemudian ini ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan nanti. Kemudian dikumpulkan minggu depan ini ya. Nih. Silakan utarakan pendapat kalian saja. Sekarang kan banyak sekali marak sudah ditemukan di sosial media, banyak sekali guru dilaporkan. Ya. Guru dilaporkan banyak sekali yang terjadi kan? Lah, ini tugasnya kalian di rumah. Nanti minggu depan kita kumpulkan di jam yang sama, yaitu bagaimana menanggapi hal ini versinya kalian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la